sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami dalam surga, saat ini kami rindu untuk membuka firman-Mu. Kami rindu untuk melihat kebenaran-Mu, dan kami rindu Tuhan untuk diajarkan dan diarahkan oleh tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh diubahkan sesuai dengan tabiat dan karakter-Mu Tuhan, untuk menjadi garam dan terang dunia, untuk menyinari dan menyebarkan firman Tuhan, kabar Injil, Injil kedamaian kasih Tuhan ke seluruh dunia. Bersama dengan kami ya Tuhan sepanjang ibadah ini, kebaktian, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat sabat kepada kita semua ya. Senang sekali boleh bergabung dengan Tuhan dimanapun kita berada. Ini kesempatan kedua saya boleh bergabung ya. Bang Maruli ya, boleh bergabung bersama dengan anak Tuhan di sini ya. Setelah kuis yang sangat menarik tadi ya, saya jadi teringat waktu saya masih masa remaja ya di gereja di Jemaat Reni Jaya, karena waktu itu kita punya rencana bacaan atau acara bacaan Alkitab sepanjang tahun. Jadi saya ingat setiap hari Jumat, setiap hari Selasa dan Rabu itu ketua PA kami kirimkan pertanyaannya seperti itu, tapi bedanya ini virtual, dulu manual. Jadi dikasih kertas-kertasnya, itu tiap hari Selasa Rabu kita isi itu, bacaan Alkitab itu. Jadi satu hari Sabat kita bawa kumpulan berkas-berkasnya ya, maksudnya jawaban dari kuis bacaan Alkitab sepanjang tahun itu. Jadi puji Tuhan ya, ini kuisnya lebih berhikmah ya, lebih bermakna. Setelah kita dengan Zoom, kita lebih mengetahui mana esensial, mana yang nggak esensial. Yang mungkin kita biasanya main game, sekedar main game, sekarang kita main gamenya lebih membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dengan belajar lagi bacaan firman Tuhan. Topik yang saya ambil sangat spesifik, ya, sangat spesifik. Kalau masih ingat jemaat Chenli, terakhir kali saya berkhotbah dengan judul menyingkapkan roh dusta, ya. Dan saya pernah membahas mengenai series Armageddon yang saya persiapkan, dan saya akan bawa kita semua belajar satu gerakan atau boleh kita katakan juga aliran yang dinamakan charismatic movement. Suatu saya masih di bangku kuliah, saya punya banyak pertanyaan mengenai charismatic movement. Oleh karena itu, pelajaran yang saya bawakan ini adalah sebuah curiosity. Saya punya kepribadian yang mencoba mencari jawaban untuk pertanyaan yang selalu saya pikirkan. Saya selalu berpikir seperti ini sejak bangku kuliah. Pendeta, atau saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah memang gereja Masih Advent Hari ke-7 adalah umat pilihan? Kalau memang kita adalah umat pilihan, mengapa seakan-akan kita kurang Roh Kudus? Kenapa saya merasa terintimidasi ketika orang katakan bahwa gereja kita kurang manifestasi Roh Kudus? Kenapa saya tidak melihat banyak sekali kesembuhan-kesembuhan, mujizat-mujizat, atau bahasa-bahasa roh yang saya lihat kalau saya menonton atau saya menyaksikan ibadah-ibadah mainstream Christianity, ya. Jadi itu adalah sebuah pertanyaan yang selalu memasuki pikiran saya dari saya bangku kuliah. Dan memang saya perlu akui, saya terus membaca firman Tuhan, saya terus membuka tulisan Roh Nubuat, dan saya mencoba mencari-cari terus jawabannya sejak saat itu. Jadi apa yang saya present saat ini bukanlah hanya sekedar materi yang saya persiapkan. Jadi adalah sebuah pertanyaan saya pribadi. Jadi mudah-mudahan ketika saya bagikan firman Tuhan ini, masing-masing kita bukanlah hanya jadi tambah pengetahuan,
tapi saya doakan supaya masing-masing kita punya kerinduan lebih mendalam untuk mencari. Karena saya lihat tendensiusnya kalau saya membawakan series tentang akhir zaman, tendensiusnya kebanyakan beberapa orang hanyalah mengambil jalan pintas untuk mencoba membuat kesimpulan, terus kita ingat, lalu kita pakai kesimpulan itu hanya untuk memuaskan pemikiran kita saja. Tapi kita tidak melakukan apa kehendak Tuhan yang Tuhan mau. Jadi saya perlu ingatkan sekali lagi bahwa firman Tuhan yang kita akan dengarkan adalah sebuah curiosity yang saya pernah punya, dan saya berharap ketika kita mendengarkan ini kita masing-masing akan dipimpin oleh Roh Kudus untuk belajar lagi, mencari tahu lagi. Saya akan share screen sekarang. Ini saya kasih sedikit pendahuluan yang cukup jelas ya, biar saya perlu kasih disclaimer dulu sebelum kita akan memasuki perjalanan bersama ya, dan dengan judul yang saya bawakan, The Truth About Charismatic Movement. Saya share screen sekarang. Oke. Jelas ya? Boleh dilihat ya? Oke. Oke. Ini adalah salah satu dari rangkaian series yang tadi saya katakan, dan saya buat temanya ialah tentang menyingkap roh dusta. The Truth About Charismatic Movement. Apa yang perlu kita ketahui tentang Charismatic Movement dan hubungannya dengan ajaran atau pekabaran akhir zaman yang kita bawakan. Yang saya bawakan ini lebih bersifat lokal, maksudnya untuk kalangan kita sendiri, atau kalangan gereja ketujuh. Jadi kalau nanti teman-teman ada punya pertanyaan dari teman-teman yang saudara-saudara kita di sini yang ada punya pertanyaan dari gereja Masa ketujuh, saya akan jawab. Tapi kalau ada teman-teman yang berasal dari non gereja Masa ketujuh, saya akan jawab juga dengan konteks yang saya akan berikan dengan apa yang saya sampaikan. Saya akan mulai dengan pengertian ini, ya, yang diambil dari Wahyu pasal 16 ayat 13. Kita semua mengetahui di kitab Wahyu pasal 16 itu membahas mengenai 7 tulah. Ya, 7 tulah yang akan terjadi ketika pintu kasih sudah tertutup, yang akan mengguncang dunia ini, yang dunia ini belum pernah lihat, ya, yang bahkan beberapa orang berkata atau berpikir bahwa pandemik yang kita punya ini pernah dikait-kaitkan dengan 7 tulah ini. Padahal kalau kita melihat magnitude atau skala kebesarannya dengan apa yang terjadi sebelumnya, ini yang kita alami sekarang adalah bagian dari awal masa kesukaran. Ya, kalau kita lihat Matius pasal 24, itu di akhir zaman ada 2 periode lagi, sebelum masa kesukaran dan di masa kesukaran. Jadi ternyata apa yang kita lewati ini adalah awal dari masa kesukaran. Kenapa terkesan atau terlihat dan yang kita alami itu cukup parah dan sangat parah? Apalagi kalau kita lihat di Jakarta sekarang ya, kasusnya belum menunjukkan tanda-tanda untuk menurun. Yang kita lihat sekarang adalah bagian kecil dari apa yang nanti dikatakan masa kesukaran yang akan kita alami di Matius pasal 24. Tetapi saya mau tekankan lagi, kenapa kita merasa sangat restless atau anxious atau kita nggak siap untuk hal ini, karena mungkin banyak alasan. Sudah cukup lama kita terbawa dan terlena dan mengikuti suasana zaman ini. Jadi kita sudah terbiasa ketika dunia kita diguncangkan, ya, ketika kita sedikit digoyang dan digoyah, kita kelihatan sekarang, ya, kelihatan sekarang bagaimana iman kita, perjalanan kita, dan pertumbuhan iman kita. Nah, kalau kita melihat bahwa sebelum dari tulah terakhir ada tulah ke-6, dan sebelum tulah 6 ini berakhir ada sebuah
peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Yang dikatakan peristiwa itu adalah peristiwa Armageddon. Ya, pertempuran terakhir. Pertempuran terakhir. Memang ada banyak sekali asosiasi atau kaitan Armageddon dengan dunia-dunia dunia-dunia entertainment atau perfilman yang atau bacaan-bacaan kita yang mempengaruhi pengertian kita tentang Armageddon. Tetapi kalau kita baca sama-sama, dengarkan sama-sama dari tulisan suara nubuatan bahwa setan mencoba mengecoh kita. Setan mencoba mengalihkan pikiran kita. Karena dari awal tujuan setan ialah untuk menciptakan confusion, untuk menciptakan chaos, kebingungan, dan yang paling dahsyatnya dan sungguh memprihatinkan ialah pada saat ini setan mencoba menciptakan chaos and confusion dengan menggabungkan kebenaran dan kesesatan. Dan menurut saya, dan saya percaya, ini adalah chaos atau kekacauan dan kebingungan yang paling parah ketika kita melihat yang benar dan yang sesat, yang baik dan yang jahat ini bergabung. Sehingga firman Tuhan mengatakan, setan akan mencoba bahkan untuk menggoyangkan umat-umat pilihan. Jadi, pekabaran yang kita mau pelajari ini adalah bagian dari tipu muslihat setan. Ketika dikatakan bahwa the false trinity atau trinitas palsu, ya. Kalau kita melihat di Wahyu dari pasal 12 ke pasal 16 itu ada dua pertentangan, ada dua sisi, ada dua party, ya. Yang satu adalah sisi Tuhan, dan yang satu sisi setan, yang satu sisi jahat, baik, satu sisi jahat, yang satu trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang satu ada naga, ya, bukan sinaga, ya. Kalau sinaga itu marga, saudara, ya. Kita harus lebih peka, ya. Ada naga, ada binatang, dan nabi-nabi palsu. Atau mungkin Anda melihat overlapping dengan image yang lain, ada naga, ada binatang dari darat, ada binatang dari laut. Ya, ini Anda melihat ada sebuah kesatuan yang seperti mimik atau bayangan atau tandingan dari Trinitas. Ketika Wahyu pasal 14 berbicara mengenai pekabaran 3 malaikat yang adalah Injil kekekalan, the present truth untuk masa sekarang, maka ke threefold union atau kesatuan dari Trinitas palsu ini juga punya sebuah pekabaran, atau boleh saya bilang punya jurus, ya, punya jurus pamungkas yang mencoba untuk menandingi pekabaran 3 malaikat, yaitu ketika dikatakan ayat 13 Wahyu pasal 16 bahwa kesatuan dari Trinitas palsu ini akan mengeluarkan 3 roh najis. Ya, mungkin bilangan 3 dari roh najis ini tidak serta-merta itu membahas tentang 3 hal. Tetapi sekarang kita coba untuk for the sake of clarity, kita coba bawa dengan tiga area atau 3 field, 3 bidang, ya. Satu spiritualisme, yang kedua sekularisme, dan juga sekarang kita berbicara mengenai fanatisisme. Yang satu adalah false spirituality, yang spiritisme mencoba mengajar kita kepalsuan dari kerohanian. Yang kedua adalah anti spirituality, ya, sekularisme, agnostik, ya, yang dimana sekarang sudah sangat merajalela. Orang berbicara mengenai human rights, berbicara mengenai equality, orang berbicara mengenai unity, tapi kita nggak tahu apa di balik itu. Kalau sekarang teman-teman yang ikutin berita di Amerika, ya, ada yang namanya mereka bilang Black Lives Matter, ada banyak gerakan-gerakan semua yang mencoba untuk menekankan kepentingan pihak, ya. Tapi kita tahu gerakan-gerakan ini bukan hanya bersifat sosial, ada juga nilai-nilai atau aspek-aspek politik, bahkan tidak bisa kita pungkiri akan ada juga pengaruh kerohaniannya atau spiritual impact-nya. Dan yang sekarang yang mau kita bahas secara mendalam adalah tentang fanatisisme. Kata fanatisisme ini saya ambil dari tulisan suara nubuatan. Mungkin kalau Anda berpikir kata fanatik, karena kata fanatik ini lebih ke arah fundamentalis atau orang-orang yang bisa dikatakan yang sangat orang yang sangat agresif, ya, atau orang-orang yang sangat bukannya progresif. Kita gereja Masa Perayaan ke-7 harusnya gerakan yang progresif, tapi ada gerakan yang
yang sangat yang agresif, yang mungkin sedikit sedikit agak radikal, ya, radikal dalam arti negatif di sini, karena kita bisa juga mencoba arti radikal dalam kata positif. Jadi ada beberapa hal di sini, tapi saya cuma mau fokuskan ke judul kita, yaitu charismatic movement. Oke, sekarang kalau kita bisa charismatic movement, kita coba cari dulu definisinya. Apa sih artinya charismatic movement? Mungkin ada anak-anak muda atau teman-teman di sini yang mungkin adalah berasal sebelum menjadi anggota gereja Masa Evangelis ke-7, anggota dari jemaat, anggota dari gereja atau jemaat Kristen Pentekostal, ya, atau karismatik. Jadi kita coba mengerti lagi sekarang apa sih artinya charismatic movement. Ini apa maksudnya pendeta karismatik sama Pentekostal? Apa bedanya? Pentekostal ini alirannya. Ya, karismatik ini lebih sebuah kepergerakan. Sama kayak kita bilang gereja Masa ke-7 itu lebih ke pergerakan. Kita bukan aliran. Ya, kalau kita bilang Seventh-day Adventist, kita ini lebih ke pergerakan. Ya, kalau pergerakan artinya kita progresif, kebenaran kita berasal dan berakar di Alkitab, dan kita selalu meminta tuntunan Tuhan, dan kita percaya tuntunan Tuhan juga melalui nabinya, yaitu Ellen White. Itu yang kita percaya dari gereja Masa ke-7. Nah, charismatic movement ini ada yang distinct, ada yang sangat unik dengan aliran mereka, atau dengan pergerakan mereka. Satu, ini berasal dari Pentecostal Revival Beliefs. Jadi di awal abad ke-19, atau maaf 2000, abad 20, ya, di awal tahun 1900-an ada banyak revival. Kata revival sendiri itu lebih didengungkan, lebih diangkat-angkat di kalangan Pentekostal. Ya, kenapa mereka dibilang Pentekostal? Tentu itu mereka mengarah kepada kejadian hari Pentakosta di Kisah para Rasul pasal 2. Nah, kalau kita melihat kejadian di Kisah para Rasul 2, kita melihat juga di situ di mana ada penekanan, ya, penekanan ajaran mengenai Roh Kudus. Ini tadi yang saya gumulkan pribadi. Saya bertanya-tanya kepada diri saya, pendeta, apakah saya kurang Roh Kudus? Apakah saya harus sama seperti itu? Lalu kalau dulu dikatakan ada berbicara dalam bahasa roh, kenapa sekarang nggak ada? Apakah memang dikurangi? Apakah memang dihilangkan? Apakah memang gereja kita tidak akan pernah lagi bisa berbicara bahasa roh? Atau apakah nanti akan terjadi? Atau bagaimana, pendeta? Ya, ini membuat saya betul-betul digoyangkan waktu saya masih muda dulu. Saya bisa bertanya dan berpikir. Jadi mereka membuat revival, renewal dalam ajaran tentang Roh Kudus. Dan yang lebih menariknya adalah mereka membangkitkan kembali fundamental practices of spiritual gifts, ya, yang terdapat di 1 Korintus atau pasal 12 dan referensi lain di Perjanjian Baru. Jadi mereka betul-betul menekankan spiritual gift. Di bayangan mereka, di pikiran mereka, bahwa sebuah gereja haruslah berdasarkan dengan karunia-karunia roh mereka. Ya, Anda, oke, saya sedikit lagi kasih disclaimer. Kalau Anda mendengarkan ini, ya, dengar aja lah, ini kayak podcast ya, teman-teman ya. Sambil positifnya aja lah. Kalau sekarang saya udah dengarkan aja seperti podcast. Kalau Anda dengarkan ini, saya perlu kasih beritahu lagi bahwa cara terjitu, terampuh, tersukses dari setan di zaman ini ialah ketika dia bisa menggabungkan apa yang benar dan apa yang salah. Jadi ketika saya membawakan pekabaran ini, Anda akan bertanya-tanya, kok kayaknya pendeta arahnya ini kan sama seperti apa Alkitab bilang. Kenapa kok ujung-ujungnya kok kita harus mencoba melabelkan mereka? Saya di sini tidak mencoba untuk melabelkan, ya. Saya di sini mencoba untuk membuat kita melihat sendiri sejarahnya dan alur dari pergerakan ini, ya. Dan kita melihat apa hubungannya dengan pekabar akhir zaman kita.
Dan kita akan melihatnya dari tulisan Ellen White juga. Jadi, at least kita sekarang bisa ngerti. Kalau dibilang charismatic movement, itu dari kata karismatiknya itu berasal dari karismata yang artinya gift, ya, spiritual gift-nya. Oke, selanjutkan. Ada sebuah kutipan yang saya ambil di sini dari George Rice. Dia katakan seperti ini. As we approach the end of Earth's history and look forward to the soon return of Jesus, there is a growing interest among the people of God in the role of the Holy Spirit. Tadi kita sudah katakan, akan ada banyak minat orang mengenai peran Roh Kudus. Dan memang bukan sebuah kebetulan, karena Yesus sendiri katakan bahwa inilah pendampingmu, inilah temanmu, inilah sahabatmu, inilah oknum yang akan meneruskan pekerjaanku di dunia ini. Lalu kita melihat ada hujan awal, hujan akhir, kita melihat peran fungsi Roh Kudus yang semakin meningkat di zaman kita sekarang. Have given us the assurance that the Holy Spirit will be actively involved in the closing events of history. Jadi kita sudah belajar itu, ya. Historically, the prophecies dealing with the former rain were fulfilled in the power given at Pentecost, which propelled the early church into its world mission. But a greater display of Holy Spirit power, the latter rain, will accompany the completion of the gospel commission. Nah, sekarang kalau kita melihat tentang Roh Kudus, tidak bisa kita pisahkan peran Roh Kudus dengan mission. Church mission, misi gereja, dan global mission, misi dunia. Dan peran kita sebagai orang Kristen, sebagai saksi-saksi ya, yang kita pelajari di sekolah sahabat kita, itu sangat-sangat erat dengan fungsi dan kehadiran Roh Kudus di periode kita atau di generasi kita. Jadi kita tahu bahwa di gereja mula-mula itu dibangkitkan dan dimajukan dengan hujan awal, maka di zaman kita sampai sebelum Yesus datang, akan ada greater display, akan ada sebuah pertunjukan yang luar biasa dari kuasa Roh Kudus yang akan terjadi, yang lebih besar lagi. Hujan akhir ini akan mempersiapkan gereja Tuhan, umat Tuhan, gereja akhir zaman untuk memenuhi dan menggenapi tanda dari kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dari semua banyak tanda di Matius pasal 24, hanya ada satu tanda positif, yaitu adalah tanda penyebaran atau pewartaan, pemberitaan kabar Injil ke seluruh dunia. Dan saya dan Anda menjadi bagian dari tanda positif itu. Ketika kita melihat tanda-tanda lain tidak positif, ya, bencana alam, peperangan, dan kejahatan, penyesatan, ajaran palsu, tanda yang positif ialah pekabaran Injil. Jadi ketika kita membuka Alkitab kita, membuka hati pikiran kita, membagikan firman ini, kita telah menggenapi firman Tuhan. Kita telah menggenapi tanda-tanda akhir zaman sebelum Yesus datang. Jadi coba saya ingin kita berpikir lagi tentang pengalaman ibadah kerohanian kita. Apalagi terutama bagi kita yang adalah generasi kedua atau generasi ketiga Advent. Pernah nggak Anda berpikir, oh pendeta, saya kok tidak punya pengalaman yang sangat menggugah hati, tidak punya pengalaman yang betul-betul heart-wrenching or heartwarming, yang betul-betul membuat sebuah perbedaan. Ya, saya bayangkan waktu saya juga di bangku kuliah, saya sudah mengambil teologi, saya masih berpikir seperti itu. Setiap kali KKR ada, itu betul-betul membuat saya merenung sangat dalam. Saya betul-betul merenungkan apakah kerohanian saya ini sudah apa yang Tuhan mau. Jadi apakah kalau saya tidak ada manifestasi dari karunia roh atau yang seperti orang katakan, ini saya masih berbicara mengenai pengalaman saya dulu ya. Saya tidak berbicara saat ini. Saya berbicara masa pengalaman saya dulu. Ketika saya menghubungkan pengalaman atau kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus itu dengan manifestasi Roh Kudus yang saya pikir harus berbicara bahasa roh, harus membuat mujizat-mujizat, harus membawakan banyak-banyak kesembuhan, ya. Apakah ini artinya kita nggak siap untuk menerima hujan akhir?
Apakah artinya, memang itulah makanya kebaktian kita ini lebih seperti, ya gitulah pendeta, gitu-gitu aja lah. Apakah memang umat pilihan ini tidak siap, atau apakah memang kita umat pilihan? Saya lanjutkan. Ini ada sebuah kutipan dari Arthur White ya. Arthur White ini adalah salah satu sekretaris yang membantu dalam menyimpulkan atau menuliskan tulisan-tulisan dari Ellen White. Dia katakan seperti ini. Ellen White di zamannya juga sudah melihat manifestasi atau tanda-tanda ini, gerakan-gerakan atau eh, gerakan-gerakan dari charismatic movement. Memang di zaman Ellen White tidak ada nama charismatic movement, tidak ada term charismatic movement, karena Ellen White hadir sebelum tahun 1900. Ya, dia hidup sampai 1900, tapi kita tahu dia hadir sebelum tahun 1900. Jadi belum ada term charismatic movement. Nanti ini panjang lagi ya, ada namanya Holy Friends Movement, tapi kita nggak bahas sejauh itu sekarang. Tapi saya ingin membawakan kita satu kutipan di mana Ellen White juga sudah menghadapi kejadian fenomena ecstatic experience. Dikatakan seperti ini, it is interesting to observe that Ellen White, with the many, many visions given her down through the years and facing many, many experiences, felt unable to declare unequivocally that there would be an ecstatic experience, such as speaking in unknown tongues, in connection with the outpouring of the Spirit of God. Jadi dikatakan bahwa dia, meskipun dia menerima banyak wahyu, menerima banyak-banyak penglihatan, dia belum bisa melihat atau menyatakan bahwa semua pengalamannya itu bisa disamakan dengan pengalaman yang ekstatik, yang sangat hidup, ya, dengan tanda kutip. Apa artinya itu mendapatkan kecurahan Roh Kudus? In fact, at no time did she link the evidences of the outpouring of the Spirit, sometimes spoken of as the baptism of the Holy Spirit, with ecstatic experiences. Jadi lebih spesifik lagi dikatakan bahwa Ellen White tidak pernah membuat hubungan atau link dari bukti kecurahan Roh Kudus, atau beberapa orang katakan baptisan Roh Kudus, dengan pengalaman-pengalaman ekstatik, pengalaman yang dramatis, ya, kalau boleh saya bilang secara harafiah, ya, kalau kita yang melihatnya, oh ini dramatis banget ya, harus ketika nyanyi harus keluar kata-kata yang kata-kata yang mungkin unik ya, unik, saya tidak mau bilang aneh ya, yang unik di telinga kita, lalu kita melihat ada kejadian-kejadian yang unik ya, saya tidak mau bilang aneh lagi, ya orang-orang pada jatuh ya, ketika diangkat tangan dia pada jatuh, ini apa artinya semua ini? Jadi tidak ada dikatakan Ellen White menghubungkan pengalaman dia atau kerohan dia itu dengan hal seperti ini. Meskipun dia sudah melihat, ya, dia bersama James Watt sudah melihat gerakan ini sudah bergerak di gereja. Nah, Ellen White kata seperti ini. Some of the persons have exercises which they call gifts. Ada orang katakan ini adalah karunia roh. Say that the Lord has placed them in a church. Mereka katakan bahwa mereka ini adalah bagian dari gereja. They have an unmeaning gibberish which they call the unknown tongue. Mereka bisa mengatakan bahwa ini adalah bahasa yang tidak bisa dimengerti. Bahasa yang tidak biasanya, tidak lumrah, yang kita mungkin belum bisa mengerti. Which is unknown not only to man, but by the Lord and all heaven. Jadi kalau mereka bilang ini gak bisa dimengerti secara harafiah, atau bisa ditelan atau dicerna, tapi sebenarnya bahasa itu juga gak bisa dimengerti secara oleh Tuhan sendiri, ataupun oleh segenap surga. Such gifts are manufactured by men and women, aided by the great deceiver, fanaticism, false excitement, false talking in tongues, and noisy exercises have been considered gifts which God has placed in the church. Jadi Ellen White katakan bahwa ini adalah sebuah bentuk fanatisisme, ya, excitement yang salah, dan berbicara dalam bahasa
dalam berbicara bahasa roh yang salah. Kita tidak bilang bahwa tidak ada bahasa roh. Yang kita katakan di sini adalah itu adalah ada kepalsuan dari tindakan-tindakan kebanyakan orang dan noisy exercises. Ini semua adalah karunia roh yang dimanufaktur, yang didistribusikan dan diatur oleh pria dan wanita yang dibantu oleh sang penipu ulung, yaitu setan. But the influence of such meetings is not beneficial. Coba jujur teman-teman yang pernah masuk ke gereja-gereja di mall atau ikut gereja-gereja yang gerakan karismatik, ya kita nggak menghakimi orang ya, tapi saya juga pernah masuk satu sebagai bagian dari tugas saya waktu saya masih di bangku further study. Lalu juga bagian dari pelayanan saya waktu masuk pelayanan saya ialah waktu saya melayani di Malaysia, itu murid-murid saya kebanyakan dari charismatic movement. Jadi as a sign of mereka undang saya datang, saya masuk, saya bersama dengan mereka, saya mau lihat sendiri, ya saya mau saya mau menjalin persahabatan juga dengan mereka dan saya masuk, ya, dan saya masuk. Dan dikatakan oleh bahwa the influence of such meeting is not beneficial. Tidak ada yang membedakan atau lebih berkenan atau lebih baik pengaruhnya musik yang sentimental, musik yang bersifat lebih exhibitionism, lebih menunjukkan ya displaynya ya, dengan musik yang rohani, yang yang lebih terdengar harmonisasinya, yang kalau Elway katakan seperti suara burung, ya yang artinya adalah effortless, nyanyi yang effortless, nyanyi yang tidak diisi dengan kebisingan, kegaduhan, ya. Ini tidak ada beda arti, tidak ada beda impact-nya, dampaknya. Ya. Kalau kita bisa bilang, oh pendeta ini kayak saya lebih kena nih pendeta kalau saya dengar ini. Saya tidak menjatuhkan beberapa lagu, tapi saya mengatakan bahwa kita tidak bisa bilang kalau kita dengar beberapa lagu itu feelingnya lebih dapat. Oh kalau hymnal feelingnya nggak dapat. Yang buat feeling nggak dapat bukan karena lagunya, ada banyak faktor. When the happy flight of feeling is gone, they sink lower than because their happiness did not come from the right source. Jadi banyak orang yang merasa dia diberkati dengan menghadiri meeting seperti ini, tetapi mereka tidak tahu. Karena jujur, saya pernah berbicara sama mereka. Ya, saya berbicara dengan beberapa anggota karismatik tentang tentang pembawaan mereka, tentang gaya mereka beribadah. Ya, saya tanya secara pribadi, apa yang kamu dapatkan dari gaya ibadah seperti itu? Apa yang kamu pikirkan dan renungkan ketika kamu menutup matamu, mengangkat tanganmu, haleluya, lalu bernyanyi dan menggerakkan badanmu, bahkan beberapa orang sampai berlompat-lompat, sampai menari-nari, dan kadang-kadang narinya itu sangat sensual ya, dia sudah bingung lagi ini nari di gereja atau nari di klub nih. Jadi dia pokoknya yang penting untuk Tuhan, sukacita, sama seperti Raja Daud menari sampai telanjang. Bahkan orang yang mencoba mengatakannya atau mengejek malah dikutuk ya. Jadi jangan hakimi saya, luapkan saya sukacita ya. Ini adalah sebuah pengalaman yang pernah kita dengarkan ya, yang cukup familiar dengan kita semua. Dikatakan bahwa beberapa orang atau kebanyakan dari orang ini mereka tidak tahu asalnya dari mana. Ya, saya tidak mencoba membenarkan satu gaya sambil menjatuhkan gaya yang lain. Saya tidak bilang bahwa gaya yang kita punya sekarang baik karena yang satu salah, bukan. Di sini kita nggak mencoba melabel konservatif atau liberal. Saya mau tekankan seperti itu. Karena kalau Anda yang tahu kata konservatif sama liberal itu adalah term politik. Saya juga bingung kenapa gereja kita memakai label konservatif atau liberal.
Karena tidak ada yang namanya konservatif liberal di dunia rohani pada awalnya. Tetapi sekarang jadinya ada, karena di Amerika ini ada dua partai, yang satu konservatif, satu liberal, jadinya semua diasosiasikan seperti itu. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya konservatif liberal sama kerohanian, ya, karena ada dasar awalnya adalah politik. Ellen White lanjutkan, in great danger of being adulterated. Therefore, implicit confidence could not be placed in these exercises. She then said, I saw that we should strive at all times to be free from unhealthy and unnecessary excitement. Teman-teman yang suka biasa dengerin lagu-lagu, ya, teman-teman yang suka biasa dengerin apa namanya di earphone-nya lagu-lagu supaya dapat feel-nya, pendeta, ya. Atau kadang orang suka pakai lagu itu seperti terapi, ya. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya kalau Anda lagi kesepian, lagi sendiri, Anda lagi merenung, mencoba mendengarkan lagu-lagu rohani supaya mood-nya bawa. Itu menurut saya Anda menggunakan lagu itu seperti terapi, mood booster, ya. Anda mendengarkan lagu supaya Anda lebih kepancing, ya. Ini adalah kita menomorduakan atau fungsi dari lagu itu. Kita membuat lagu itu supaya kita mood-nya naik, ya, sama seperti kalau orang dulu kan, ayo PA yuk siang-siang, aduh padahal ngantuk-ngantuk nih, ayo yuk kita mainkan lagu Energizer, ya, biar semangat. Itu kita sudah menomorduakan lagu itu, ya, karena kita mungkin lagi buat welcome di jemaat, oke, sambil nunggu yang datang, kita ternyata nggak sadar kita sudah membuat praktis ibadah yang salah. Kenapa saya bilang salah? Karena kita menomorduakan fungsi peran lagu di ibadah. Jadi there is a great danger, ada bahaya kita meninggalkan firman Tuhan dan lebih bergantung kepada kegiatan-kegiatan atau praktis ini sendiri tanpa melihat kepentingan firman Tuhan di tengahnya. I saw that God had moved by His Spirit upon your company in some of the exercises and the promptings, but I saw danger ahead. Jadi ada bahaya yang menunggu kita kalau kita hanya mencoba bergantung kepada emosi saja atau perasaan. Nah, coba kita pikirkan, kenapa Ellen White katakan ada bahaya di sini? Kenapa dikatakan bahwa ada bahaya ketika kita melihat pergerakan charismatic movement ini bukan saja di dunia mainstream, tetapi juga di dunia kita. Maksud saya dunia kita adalah di kalangan gereja Advent. Could it be that she realized Satan would introduce ecstatic experiences into our worship services with the intent of leading people away from God's word as the judge of one's religious experience to emotional exercises as the criterion of genuine experience? Ketika beberapa kalangan atau gerakan karismatik mengatakan bahwa kita dihakimi atau dinilai, diukur dengan karunia roh kita, sekarang kita diajak berpikir, salah satu alat tolak ukur yang dikatakan Alkitab hanyalah firman Tuhan. Hanyalah pekabaran kebenaran. Kita tidak bisa mengukur kerohanian kita dari karunia roh kita. Gereja kita dipenuhi dengan karunia roh. Gereja kita dikaruniai karunia roh untuk dapat melakukan tugas kita sebagai tubuh Kristus. Tetapi kerohanian kita, pertumbuhan iman kita dalam Kristus hanya bisa diukur dari iman kita terhadap kebenaran itu sendiri. Itu satu-satunya pengukur yang bisa yang tempat kita bersandar. Bukan pengalaman kerohanian kita berdasarkan ibadah kita. Ya. Pengalaman kita di ibadah itu adalah sebuah aplikasi dari kebenaran itu sendiri. Jadi kalau kita sudah benar akarnya, harusnya buahnya keluarnya benar. Artinya kalau kita sudah berakar dalam kebenaran yang benar, itu harusnya membawa kita dalam buah peribadahan yang benar. Memang, to be honest, di gereja Advent, ketika Anda sebelum dibaptis, Anda ikut kelas Bible study, coba Anda ingat-ingat. Kita jarang diajarkan bagaimana cara beribadah. Saya belum pernah melihat kurikulum Bible study sebelum dibaptis, prabaptisan,
mengenai cara berbakti. Belum pernah saya lihat orang buat kurikulum seperti itu. Yang kita ajarkan hanyalah 28 doktrin. Kita tidak mengajarkan orang cara bernyanyi, kita tidak mengajarkan orang cara beribadah, kita tidak mengajarkan orang cara membuat renungan atau mempunyai kebiasaan renungan pagi, renungan malam. Yang kita punya atau andalan kita ialah pengalaman keluarga kita, tradisi gereja kita. Ya, untung kalau gereja seperti gereja Chenli yang punya ibadah dan perbaktian yang sangat yang terstruktur baik, ya, yang bahkan berdasarkan firman Tuhan. Tapi mungkin ada gereja atau jemaat-jemaat yang lain yang belum terlalu berakar dengan firman Tuhan, ya. Ibadahnya itu lebih seperti program, seperti acara. Mungkin saya agak sedikit gimana, acara ya, ini bukan acara, ini bukan tontonan ya. Zoom ini bukan pertunjukan. Ibadah, kebaktian. Kita sekarang berbakti. Ya, jadi teman-teman ya yang di belakang layar ini kita lagi ibadah. Kita bukan seperti sekarang buat acara. Oke, saya akan coba simpulkan lebih cepat, siapa tahu nanti ada pertanyaan, jadi saya akan lebih mau mendengarkan feedback dari teman-teman. Nah, ini tadi saya angkat ayatnya, ini konteksnya. Ada sebuah kalimat yang sangat mencolok di sini yang saya garis bawahi, dikatakan bahwa roh-roh setan ini yang berupa 3 roh najis menyerupai katak, mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Kalau spiritualisme adalah sebuah alat atau salah satu jurus pamukasnya setan yang akan semakin meningkat di akhir zaman ini, yang akan semakin menjadi-jadi di akhir zaman ini, maka ada tanda-tanda dari pergerakan itu ialah mereka mengadakan perbuatan ajaib. Jadi yang mau kita lihat, yang mau kita saksikan di sekeliling kita adalah sebuah fenomena. Orang betul mata-mata dunia ini jadi teralihkan. Semua orang memandang kepada mereka. Jadi amarannya buat kita ialah berbahagialah dia, berbahagialah kita yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kalau Anda lihat kalimat ini, pekabaran wahyu ini merujuk kembali kepada pengalaman Adam dan Hawa di kitab Kejadian. Seketika manusia itu jatuh, mereka telanjang. Kalau mereka telanjang, mereka kelihatan kemaluannya. Dan mereka mencoba menutupi dengan usaha manusia. Dan mereka tidak pernah bisa. Ketika Tuhan tanyakan, di mana engkau? Mereka mencoba bersembunyi, menjauh dari hadirat Tuhan. Sama seperti Yunus. Dan kita tidak pernah bisa jauh dari hadirat Tuhan. Tuhan terus menolong, Tuhan terus turun gunung, Tuhan terus mencari dan menyelamatkan kita. Itu tujuan Tuhan datang ke dunia. Itu yang Yesus katakan ketika dia datang ke dunia. Dan Yesus memakaikan mereka dengan jubah yang ada dari kulit binatang, dari persembahan itu. Itu adalah menjadi lambang iman keselamatan oleh karena iman, bukan karena perbuatan baik. Dan di akhir zaman pun penilaiannya masih sama. Di masa penghakiman, hal yang sama tetap diuji. Apakah kita memakaikan jubah kebenaran Kristus? Itulah salah satu dari 3 hal yang dikatakan menjadi obat, menjadi antidote jemaat Laodikia di generasi akhir zaman ini. Jadi, inilah pekabaran 3 malaikat itu. Kebenaran oleh iman. Kebenaran oleh iman. Kita hidup hanya bergantung pada iman. Kita hidup hanya karena dalam iman di dalam Yesus Kristus yang berbuah dalam banyak-banyak perbuatan baik. Saya lanjutkan. Ya, dikatakan bahwa ada sebuah kutipan dikatakan, the end result of the apostasy produced by the messages of the 3 powers is the gathering of the nations to judge before the great God of the universe, for such is Armageddon. Tadi saya sudah sampaikan. Lalu dia katakan seperti ini, but the prophet became false when the Reformation ceased its pursuit of the will of God. Saya coba jelaskan sedikit. Kalau Anda baca buku Kebenaran Akhir, Anda akan melihat bahwa Tuhan memakai gerakan atau aliran Protestan pada awalnya. Disebutkan nama Martin Luther, disebutkan beberapa nama reformer yang lain, John Huss, ya, coba kita review lagi. Mungkin next time ada Bible quiz dari tulisan-tulisan Ellen White. Anda lihat lagi, ada beberapa nama yang disinggung di situ.
Tuhan memakai reformer awal ini di masa reformasi Kristen. Tetapi ketika ketika roh atau semangat reformasi ini sudah berbalik dari ajaran-ajaran rasul-rasul, apostolic teachings, maka mereka sudah mengkhianati, sudah melawan sendiri apa artinya gerakan reformasi itu sendiri. Bahkan dikatakan bahwa gerakan reformasi ini bahkan akhirnya bersatu dengan kepausan. Dikatakan doktrin dari naga besar ini, yang adalah doktrin natural immortality. Ada dua doktrin yang disinggung Ellen White secara spesifik. Ajaran tentang keimmortalitasan jiwa dan kesucian atau kekudusan hari Minggu yang menjadi tandingan hari Sabat. Jadi ketika gerakan Protestan ini sudah berbalik dari arahnya atau dari tracknya atau dari course-nya, maka dikatakan disinilah kenapa ada gerakan gereja Masehi Advent ke-7. Kalau saja, look at the last statement, had Protestantism been true to her trust, there would be no need for a Seventh-day Adventist Church. Kalau saja umat Tuhan di zaman itu setia dengan roh reformasi, tidak ada perlu gereja Masehi Advent ke-7. Dan gereja Masehi Advent ke-7 muncul ke permukaan sebagai pergerakan yang melanjutkan misi pekabaran Tuhan sampai kedatangan Yesus kedua kali. Tapi kalau masing-masing kita bukan pekabaran gereja Masehi Advent ke-7, melawan dari apa yang firman Tuhan katakan, kita juga akan bisa jadi sama seperti orang-orang yang hidupnya berujung binasa karena mereka tidak mengasihi dan menerima kebenaran itu. Saya lanjutkan ya, cepat lagi. Jadi, A.P. Cook katakan, Wahyu pasal 16, ketika dia mengatakan ada nabi palsu, ini adalah simbol dari Protestan yang murtad. Gereja-gereja Protestan yang tadinya adalah penyambung lidah Tuhan, God's spokespeople, proclaiming His message to the world, today they are in apostasy. Yet they still pose as God's spokesman. The revelator appears to equate the false prophet with the image of the beast. Jadi katakan bahwa gereja Protestan yang tadinya Tuhan pakai menjadi penyambung lidah Tuhan, menjadi membawa pergerakan gereja Kristen ini kepada jalan Tuhan. Setelah mereka murtad, mereka masih berpikir bahwa mereka masih membawakan pekabaran itu. Kembali, saya tidak menyinggung tentang pribadi, lepas pribadi. Saya mengatakan institusi sistem yang mereka bangun sudah bertolak belakang dengan apa sebenarnya reformasi itu sendiri. Kenapa mereka menamakan diri mereka Protestantism? Mereka sudah lupa kenapa di awal mereka membuat perjuangan seperti itu. Karena yang kita lihat adalah lebih seperti institusi kelembagaan. Kita lebih melihat sebuah pergerakan yang hanya mengatasnamakan Kristen, memakai nama Kristen, memakai nama atau pengikut Kristus, tetapi ajarannya bukan ajaran pengikut Kristus. Sangat ironis, tentunya. Jadi, kita lihat lagi secara detail. Ada 4 pergerakan dari karismatik. Dan Anda harus tahu ini, saudara-saudara. Yang satu, classical Pentecostalism. Ini dimulai dari tahun 1900. Lanjut ke tahun 1950, gerakan Pentecostalism ini, mereka masuk ke mainstream Protestantism. Mereka tidak keluar dari gereja, tapi gerakan karismatik ini masuk infiltrasi ke gereja-gereja. Itu gerakan, ini wave kedua, gelombang keduanya. Gelombang ketiganya adalah di tahun 50-an ketika gerakan karismatik ini bergerak juga di luar Protestantism. Jadi ada yang membuat independen. Ada yang mengajak masuk ke rumah-rumah, beribadah di rumah-rumah, jadi nggak usah lagi ke gereja, jadi lebih radikal. Tapi belum terlalu berkembang saat itu, nanti kita lihat perkembangannya. Dan yang terakhir yang paling menarik, gerakan karismatik ini masuk ke gereja Roman Katolik.
Jadi kalau kita melihat di sini gereja Masa ayat ke-7 tidak terluputkan. Yang sangat menariknya adalah kita nggak bisa kasih tahu ini gerakannya salah, gerakannya benar, tapi mereka masuk di Protestantism. Nah, ini saya Ayu sudah nyalakan ini, berarti mungkin ada tanda buat saya sudah selesai ya. Oke ya. Belum ya? Oh bukan ya? Oke. Saya nanti dikasih chat aja kalau udah mau selesai ya. Oke. Oke. Ini karena saya mungkin lupa diri ya, karena keenakan ngobrol sama layar sendiri. Canda ya. Oke. Saya singgung satu tokoh di sini. Anda coba cari nama ini di internet. Dennis Bennett. Beda dengan yang agama yang lain, gerakan karismatik ini nggak bisa kita telusuri secara detail siapa sebenarnya orang di balik ini. Susah. Yang kita tahu ialah ada beberapa tokoh terkenal. Yang lucunya, tokoh ini bukan dari gerakan Pentakosta, tapi dari Episcopal priest. Dia berkhotbah suatu kali di gerejanya, dan dia katakan bahwa dia sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Dan dia menekankan gifts of the Spirit, karunia roh. Mereka punya small group, mereka punya kelompok kecil, lalu dia berkhotbah, dan orang-orang menanggapi dengan kebingungan. Dan kebanyakan mereka tidak bisa menerima. Ini apa maksudnya pendeta kami tiba-tiba katakan dia kecurangan Roh Kudus. Dia mendapatkan baptisan Roh Kudus. Dan kita semua harus dibaptis dalam Roh Kudus supaya kita bisa punya karunia-karunia roh. Lalu ada orang berikutnya, ya, namanya Harold Bradeston. Dialah yang mengadopsi nama karismatik. Jadinya gerakan atau aliran Pentakosta berpikir, loh, ini kok ada karismatik ya? Mereka pertama oke-oke aja, lama-lama mereka agak sedikit tidak nyaman dengan nama karismatik. Jadi makanya ada berbeda, ada karismatik, ada Pentekostal. Ya, kalau Anda tahu gereja-gereja karismatik dan Pentakosta itu berbeda, saudara. Berbeda dalam arti beda afiliasi mereka. Meskipun ada kesamaannya, tapi berbeda. Sama kayak orang Kristen juga kita banyak kesamaannya. Jadi ini salah satu tokoh yang berpengaruh, David Bennett. Nah, dikatakan bahwa Pentecostal movement, kita berbicara mengenai Pentecostal ya, gereja aliran Pentakosta itu bertumbuh di tahun 1900-an. Mereka punya 50 juta orang. By 1950, gerakan Pentakosta ini yang dipelopori oleh aliran Pentakosta ini yang dipelopori oleh gerakan karismatik exploded with the charismatic renewal coming into the mainline tradition in the 60s and 70s. The growth in the time affected Anglicans, Lutherans, Orthodox, Reformed, and even Roman Catholics. Jadi lihat, gerakan karismatik ini memasuki gereja, bukan membawa orang keluar dari gereja. Sama kayak di gereja Advent, gerakan karismatik ini masuk di gereja, bukan membawa orang keluar dari gereja, tetapi masuk di gereja, infiltrasi ke gereja. Movements were born in each of those denominations. Jadi tiap-tiap gereja somehow menghasilkan gerakan-gerakan karismatiknya sendiri. Ada namanya Faith Alive, ada X29, ada gerakan-gerakan grup-grup sendiri. Southern Baptist, ada namanya Fullness Movement, Lutheran, ada ARC. Saya tidak mau kasih tahu kalau Advent itu apa gerakannya. Gerakan-gerakan karismatiknya. Tapi ada gerakan karismatik di gereja Advent. Saya belum mau point atau tunjuk jari kepada siapa yang di Indonesia, siapa yang di Amerika. Saya belum mau ke situ dulu. Most of those movements decline as mainline denominations move leftward theologically. Mereka bergerak ke sayap kiri. Sayap kiri adalah sayap dari charismatic movement. Ketika charismatic movement semakin bertumbuh, gereja-gereja ini malah menurun. Jadi sekarang, berdasarkan riset, ada 500 juta orang yang mengaku mereka karismatik Christian. Jadi, tidak lagi mereka dikaitkan dengan gereja mainstream, mereka tadinya yang dari mainline ke mainstream, mereka jadi independen. Makanya Anda perhatikan banyak sekali gereja-gereja karismatik itu nggak ada lagi afiliasi. Mereka nggak mau lagi dibilang gereja GMAHK
atau GKI atau apa. Ada beberapa mereka masih membawa nama GKI atau GB atau apa, tapi mereka lebih cenderung independen. Teologi mereka evangelical, tapi mereka lebih lebih berfokus kepada kebaktian. Anda perhatikan, gerakan-gerakan karismatik lebih menekankan peribadahan. Nah, oke. Pergerakan ini tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, malah makin kencang, saudara, makin ngegas gerakan-gerakan dari charismatic movement. Lalu dikatakan seperti ini oleh Marian Reynolds. Kebingungan atau kekacauan yang dihasilkan di mainstream Christianity di zaman kita ini, karena kita melihat pergerakan atau gerakan dari karismatik ini sangat membeludak, ini ada akar, ini ada tanda-tanda yang nggak bisa kita luputkan. Ada ciri-ciri dari pergerakan ini yang bisa kita lihat baik-baik apa yang menjadi titik titik buta mereka atau titik salahnya. Their failure to rightly divide the word of truth led to many false teachings regarding the ministry of the Holy Spirit and produced confusion in the minds of the saved and unsaved religions alike. Kegagalan setiap orang Kristen dan orang-orang khusus yang menganut charismatic movement untuk tidak betul-betul membuka Alkitab, membaca Alkitab, melihat kebenarannya sebagaimana mestinya, membawa kepada banyak-banyak ajaran-ajaran sesat. Khususnya mengenai pelayanan atau ministry dari Roh Kudus. Lanjutkan. Ini sekarang kita lihat implikasinya, saudara-saudara. Ya, ini sekarang kita udah ke arah selesai nih. Implikasinya apa, pendeta? Oke, pendeta ngomong soal the truth about charismatic movement. Implikasinya apa? Implikasinya sangat jelas, teman-teman. Saudara-saudaraku. Yang paling jelas ialah terjemahan Alkitab. Kalau Anda melihat terjemahan Alkitab di bahasa Inggris, dan sekarang bahasa Indonesia juga banyak sekali terjemahan Alkitab. Anda bukan hanya terjemahan lama, terjemahan baru, saudara, sekarang. Banyak sekali ada namanya Alkitab yang terbuka, ada firman Allah yang hidup, ada banyak sekali terjemahan baru sekarang. Mungkin ini kita bisa melihat, oh ternyata bagus dong, jadi lebih banyak. Bagus juga, ya. Tetapi kalau kita lihat, hanya ada satu gerakan yang jenis terjemahan yang spesifik yang lebih berkembang zaman sekarang, yaitu kita udah pernah bahas ini ya di kuartal lalu ya tentang terjemahan Alkitab, yaitu terjemahan Alkitab parafrase, terjemahan Alkitab bebas istilahnya. Jadi orang lebih ekspresif dalam menerjemahkan Alkitab. Tidak harus word to word atau thought per thought translation, terjemahan dari kata per kata atau harafiah, literal translation, seperti KJV atau New King James Version atau New American Standard Bible. Lebih banyak Alkitab yang dipelopori dari NIV. Dari NIV itu menutur kepada NLT. Lalu ada Good News Bible. Lalu sekarang makin banyak The Message yang lagi terkenal sekarang dari Eugene Peterson, dan atau terjemahan yang lain, Living Word, segala macam, banyak sekali. Jadi terjemahan Alkitab ini menjadi pengaruhnya. Nah, kalau orang sudah melihat banyak sekali terjemahan Alkitab, khususnya di terjemahan yang bebas ini atau yang berbasis parafrase, ini dampaknya ialah long termnya adalah itu jadi mengurangi vital teachings of the Word of God. Pekabaran itu jadi dikurangi. Kepentingan atau keutamaan firman itu jadi terkurangi. Karena orang lebih menekankan pengalaman mereka. Oh, pendeta, saya mau yang lebih mudah. Oke, tidak ada yang salah. Anda mau belajar yang lebih mudah kata-katanya. Terlalu baku pendeta bahasanya, saya mau yang lebih mengena. Oke, memang ada beban kita untuk lebih menerjemahkan firman Tuhan itu atau menerjemahkan Alkitab itu dengan pengertian bahasa sekarang. Tapi yang kita lihat lebih banyak adalah orang jadinya hanya membaca Alkitab for the sake of convenience, supaya nyaman. Lalu apalagi impact-nya? Lagu-lagu. Sejak gerakan Pentakosta masuk, sejak orang
Sejak gerakan karismatik ini keluar, lebih banyak lagi lagu-lagu diciptakan. Oke, pendeta, what's wrong about it? Oh, tidak ada yang salah, saudara. Malahan saya mau mengajak anggota gereja Masa Para Ketujuh yang sekarang mendengarkan sharing saya ini, ayo dong, gereja Masa Para Ketujuh, kita juga bawa lagu-lagu kita. Saya dengarkan ya dari teman-teman seperti Yola ataupun teman-teman yang di sini yang kalau lihat kita lihat banyak scripture songs, lagu-lagu dari Alkitab itu bagus sekali. Saya lihat teman-teman yang di beberapa teman-teman di Indonesia sudah getol menggiatkan tentang ayo kita buat lagu-lagu scripture songs. Ini bagus, ya. Kita kembali ke Alkitab. Karena ketika kita lagi mencoba membuat pergerakan seperti ini, gereja-gereja yang dipimpin atau dipelopori oleh seperti Hillsong, Bethel Music, sekarang ada lagi namanya Elevation Music, ya. Atau dulu tuh Maranatha, ya. Dulu ada gerakan Maranatha. Ya, kita mencoba mengimbangi, tapi lama-lama tenggelam juga, bukan tenggelam, artinya tenggelam artinya kita lama ikutin mereka lagu-lagu mereka juga. Dan ingat, gak ada yang salah dengan itu. Saya tidak di sini untuk menghakimi beberapa lagu. Yang mau saya katakan ialah bahwa kalau lagu itu dibawakan dengan ekspresi zaman sekarang, ada tendensiusnya itu keluar dari kebenaran. Karena kalau Anda lihat juga dari pembentukan dari lagu-lagu Sion, lagu-lagu himnal, lagu him yang kita pelajari itu prosesnya panjang, saudara. Proses untuk ke lagu himnal itu panjang. Tapi yang kita lihat sekarang, di zaman kita sekarang, semua lagu itu yang penting halal, yang penting itu tentang Yesus semua halal. Ya, The Prayer, kayak lagu The Prayer yang tadi nggak ada kekristenannya, tiba-tiba lagu The Prayer itu kita lihat sudah ada versi Kristennya, diganti kata-katanya atau diperbaharui kata-kata dalam lagu Kristen. Ya, jadi maksud saya ialah kalau ketika dunia di luar sana mencoba menggabungkan, mencoba meracik dan membuat atau menuliskan banyak-banyak lagu, kita harus lebih getol lagi orang Advent. Apalagi banyak sekali talenta yang saya lihat. Saya yakin jemaat yang hadir juga saat ini juga banyak talentanya. Ayo kita bentuk, ayo kita buat pergerakan ini untuk membuatkan banyak-banyak lagu dan musik. Karena yang kita lihat di dunia di luar sana itu betul-betul menenggelamkan kita. Dalam arti ya kita jadi lebih bergantung kepada lagu-lagu yang mungkin belum kita sortir juga, belum kita seleksi juga. Kita yang penting lagu yang bagus, katanya bagus. Tapi kita nggak tahu apakah itu betul-betul sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Lalu juga impact tentang dengan healings. Jadi banyak orang mencoba memvalidasi pengalaman mereka, kabar mereka dengan healing, penyembuhan. Kalau tidak ada penyembuhan, tidak ada itu. Kalau kebaktian tidak ada penyembuhan itu bukan kebaktian. Lalu ada juga dengan doa kita. Di mana teologi kemakmuran masuk. Di mana doa itu lebih berbasis kepada Matius 18 ayat 19. Di mana 2-3 orang berkumpul, disitulah surga itu akan juga disalurkan. Ya. Kita lebih memakai Matius 18 ayat 19, tapi kita lupa 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Kalau kita meminta sesuai kehendak Tuhan. Ya, jadi sekarang doa itu seperti lebih komersil, saudara. Lebih dikomersilkan. Doa itu lebih seperti alat-alat yang kita pakai untuk mencapai ambisi keinginan manusia saja. Jadi ya kalau orang berdoa itu minta berkat. Ya, sama seperti di agama kekafiran. Doa itu untuk jadi alat minta-minta berkat. Inilah impact ya, saudara, di doa-doa kita, di kehidupan gaya hidup kita. Jadi, saya sudah mau selesai nih. 3 slide terakhir. Perhatikan baik-baik, teman-teman, saudara-saudaraku. If the charismatic movements were of the Holy Spirit of God, it would be exercising spiritual discernment and calling for separation from false prophets, apostate churches, and unscriptural practices. Coba dengarkan baik-baik. Kalau Anda lihat sekarang gerakan Kristen mainstream, mereka lebih mengarah kepada kesatuan. Kita pernah dengar konsep oikomene. Tapi kalau orang melihat sekarang, dunia Kristen lebih membuat alirannya atau alurnya itu
lebih ke persatuan. Jadi ketika gereja masa Evangelis ke-7 tidak bermembaur, kita dicap aneh. Karena, oh kalian nggak membaur, kalian tidak ikut dengan World Council of Churches, ya, dengan gerakan oikumene dunia, oh kalian tidak kalian tidak mau menyatu, orang Aspen ini eksklusif. Nah, ini ada baik, ada buruknya, ada benar, ada salahnya. Tetapi ketika kita ingat doa keimamatan Yesus di Yohanes pasal 17, kita melihat Yesus katakan bahwa Tuhan, kuduskanlah umat-umatku, pengikut-pengikutku, anak-anakmu yang hidup di dunia, tetapi tidak berasal dari dunia. Artinya orang Kristen harus juga terus berusaha untuk membuat perbedaan, bukan mencari perbedaan, tapi membuat perbedaan, menarik garis lurus perbedaan antara yang baik dan benar. Itulah kenapa ada pekabaran firman Tuhan, supaya kita bisa membedakan. Jadi kalau memang gerakan karismatik ini adalah berasal dari Roh Kudus, harusnya setiap pergerakan, setiap anak Tuhan yang mengatakan mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka punya karunia yang lebih besar daripada hanya karunia natural atau supernatural yang dikatakan atau ditekankan, yaitu spiritual discernment. Kita punya penglihatan dan roh untuk membedakan. Dan ada pemisahan dari ajaran-ajaran palsu, kemurtatan, kedurhakaan, atau hal-hal yang tidak sesuai Alkitab. Tapi kita apa sekarang? Oh, yang penting hatinya pendeta. Yang penting Yesusnya aja. It will also be exposing the false gospels and other heresies taught by the Roman Catholic and Orthodox churches, not joining with them in evangelism, prayer, and worship. Jadi ini amarah buat kita juga, peringatan buat kita juga. Kalau kita berpikir, pendeta yang penting ya kita sama-sama orang Kristen. Betul. Secara pribadi, lepas pribadinya, kita harus berpikir seperti itu. Tetapi jangan kita lupa, ada sistem, ada ajaran-ajaran, ada roh-roh penyesatan yang ada di zaman kita. Ini bukan saya buat, ini bukan beberapa pendeta buat, tetapi ini apa yang firman Tuhan katakan. Tetapi ini tidaklah harus menjadikan kita seperti scaremongers. Kita nggak mencoba menakut-nakuti orang. Kita tidak mencoba membawa roh ketakutan. Yang mau coba kita ajarkan ialah roh takut akan Tuhan. Bukan roh ketakutan akan Tuhan. Beda tipis. Tapi sangat jauh artinya. Ketakutan akan Tuhan dan takut akan Tuhan itu beda, saudara. Jangan Anda selesai dari acara ini, atau kebaktian ini, atau program ini, kita biasa berpikir seperti itu ya. Jangan kita keluar dari ibadah ini, kita berpikir bahwa, pendeta oke, berarti nanti saya kalau ketemu teman-teman saya yang karismatik, atau orang yang mencoba menutup mata atau apa, gak ada yang salah dengan gestur. Saya di sini tidak mau menyalahkan gestur. Kalau orang ada yang mengangkat tangannya, orang ada mau angkat, itu bukan bahasa saya sekarang. Tapi kalau ada orang mau menutup matanya, mengangkat tangannya, memang betul. Di Alkitab, khususnya di kitab Mazmur, kalau ada satu ekspresi yang paling Anda lihat, itulah ekspresi angkat tangan. Itu ada di Alkitab. Itu bukan dibuat-buat, betul. Tapi yang salahnya ialah ketika gestur tubuh kita tidak bermakna, tidak berbasis. Di situ salahnya. Ya, beberapa orang cuma angkat tangan karena mau angkat tangan, biar kelihatan ramai angkat tangan. Ya, kalau Anda mau berekspresif dalam lebih berdinamika dalam ibadah, oke, mari kita pelajari sama-sama. Mari kita lihat sama-sama apa yang kita katakan. Gak boleh juga kita hanya duduk diam, ya, mata tertuju lurus seperti kuda balapan, saudara. Anda cuma ngegas aja, lanjutin aja tanpa ada perubahan dalam berbagai elemen kehidupan Anda, secara jasmani, secara mental, secara rohani, secara sosial. Ini ayat firman Tuhan, saudara. Kita melihat bagaimana gereja di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, mereka menjadi beda. Bukan karena pengalaman mereka yang ekstatik, bukan karena ibadah mereka yang luar biasa, tetapi karena membaca firman Tuhan. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Jadi tanda-tanda umat-umat Tuhan dari gereja awal
gereja mula-mula sampai kedatangan Yesus kedua kali adalah mereka yang terus menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati setiap hari, melidiki kitab suci, dan mengetahui apakah semua benar. Jadi apa yang saya bagikan juga di sini bukan Anda terima bulat-bulat. Jangan, jangan. Saya mau mengajak Anda juga terus membaca Alkitab, terus membaca firman Tuhan. Karena inilah karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda umat Tuhan, umat pilihan, umat akhir zaman yang bertahan sampai akhirnya. Amin, saudara. Ini udah jam 3:30, saudara. Saya I feel like preaching. Amin, amin. Amin. Jadi, gereja Tuhan akan terus sampai akhir zaman, akan terus sampai datang kalau kita terus membuka Alkitab kita. Tapi jangan cuma buka Alkitab dan bagikan, itu salah juga. Jangan ada jadi obesitas rohani. Amin, Tante. Amin semuanya. Amin. Jadi, kalau kita di sini sudah banyak dipenuhi, dicurahi dengan firman Tuhan, ayo kita keluar, ayo kita bersaksi. Ayo kita ajak diskusi, ayo kita bangun percakapan sama teman-teman. Jangan langsung dijatuhkan. Jangan langsung kita hakimi-hakimi orang. Bukan seperti itu juga caranya. Ellen White katakan, kita harus mengatakan, menyampaikan kebenaran dengan nada dan kata dengan penuh kasih. Bukan hanya dengan kata loh, nada dibilang. Itu tadi baru saya bawakan firman Tuhan itu. Nanti saya ambil lagi referensinya. Bukan hanya dengan katanya, tapi nadanya, saudara. Jadi saat saya juga membawakan firman Tuhan, saya berdoa, Tuhan, jangan sampai ada nada saya menyinggung. Menyinggung dalam arti memprovokasi karena kesalahan saya. Kalau firman Tuhan itu menyinggung tidak apa-apa. Tapi kalau nada saya yang otot, maaf ya saudara. Ya, saya juga berdoa, Tuhan, jangan sampai nada saya yang otot. Firman Tuhan itu harus gamblang, harus lugas, harus tegas. Tapi jangan sampai malah kedagingan saya muncul. 2 slide terakhir, saudara. Jadi, pertanyaannya, Anda renungkan lagi. Apakah ini tanda-tanda yang akan mempersiapkan kedatangan Yesus kedua kali? Apakah revival ini yang dikatakan bahwa yang dikatakan tadi Wahyu pasal 16, perbuatan-perbuatan ajaib. Jangan sampai kita dibingungkan. Karena ketika umat Tuhan membawa panji-panji kebenaran, meneriakkan dengan suara nyaring, membawa kabar Injil ke seluruh dunia dengan semangat yang tidak perlu kita lihat sebelumnya. Melalui Zoom kita mengerti, ternyata sekarang teknologi bisa tersebar ke seluruh dunia. Saya yakin pekerjaan Tuhan akan lebih berkembang lagi. Tetapi di saat yang sama, ada ajaran sesat juga berlaku. Ada pekabaran, sistem di luar sana, yang Anda akan merasa terintimidasi, sama seperti saya dulu. Merasa terintimidasi, oh, saya nggak sesuci mereka, saya sehebat mereka, wah, iman mereka kuat banget, mereka bisa kasih bahasa-bahasa roh. Bukan itu tandanya. Ingat, saya tidak merendahkan bahasa roh. Tapi saya katakan, bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukur dari setiap pengalaman orang Kristen hanyalah membaca Alkitab dan membaca dan membaca dan berdoa dan berdoa dan bersaksi dan bersaksi dan bersaksi. Amin, saudara-saudara. Itulah tolak ukur kita. Firman Tuhan yang terakhir. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 9-12. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Kalau Anda lihat di YouTube sekarang banyak sekali rekaman-rekaman kesaksian-kesaksian orang yang bertobat. Anda harus hati-hati kalau dengarkan kesaksian-kesaksian orang, saudara ya. Harus hati-hati seperti ini. Bukan Anda jadi ketakutan, bukan. Saya tidak membawa roh takut di sini, saudara. Bawa roh ketakutan. Tapi banyak sekali di YouTube itu kesaksian-kesaksian orang yang baru bertobat dari agama apa, jadi agama Kristen, itu lebih seperti pemikat kita, ya, pemancing perhatian kita, supaya kita melihat, wah hebatnya orangnya, wah gila dia dari agamanya, dia tinggalkan apa. Kalau Anda juga dengarkan kesaksian di gereja, jangan dibiasakan kita mendengarkan kesaksian itu karena hebatnya. Nanti orang yang nggak punya kesaksian merasa ciut. Oh iya, saya nggak punya pengalaman seperti dia hebat. Jangan kita mengintimidasi, membuat roh seperti ini di gereja. Setiap orang bisa bersaksi. Setiap orang harus bersaksi. Setiap orang punya kesaksian. Tidak semua bisa berkhotbah, tapi setiap orang punya kesaksian. Dan itulah sebabnya, saya lanjutkan, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan
atas mereka, yang menyebabkan mereka percayakan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran, dan yang suka kejahatan. Jadi saudara-saudaraku, buat kita yang mendengarkan, buat kita yang sudah dijamah oleh Roh Kudus, buat kita sekarang mendengarkan dengan betul-betul meminta Tuhan untuk memimpin kita, saya akan percaya. Masing-masing kita akan dipimpin Tuhan dalam banyak-banyak pembelajaran, penghidupan, dan hidup dalam kesaksian. Itu tanda yang pasti yang akan menggiring kita dalam kehidupan iman kita kepada kedatangan Yesus kedua kali. Kiranya Tuhan berkati kita. Saya kembalikan kepada